Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sudah siapkah belajar hari ini? Sudah, Bu. Oke, baik. Sebelum mulai pelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum itu, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian. Menurut kalian, iklan merupakan salah satu contoh dari teks apa? Teks persuasif. Iya, tepat sekali. Mengapa? Karena di dalamnya ada ajakan-ajakan. Iya, benar sekali. Karena di dalamnya terdapat ajakan-ajakan, di mana ajakan-ajakan dalam teks persuasi ini bertujuan untuk membuat si pembaca itu yakin dan percaya bahwa apa hal-hal yang dikomunikasikan atau dibicarakan oleh si penulis itu benar, dan si pembaca itu mengikuti apa keinginan dari si penulisnya. Hari ini kita akan belajar mengenai teks persuasi, mulai dari pengertian teks persuasi, struktur teks persuasi, isi dari teks persuasi, langkah penyusunan teks persuasi, dan langkah penyimpulan teks persuasi. Apa sih, Bu, teks persuasi itu? Mungkin kalian bertanya-tanya kan? Atau ada yang sudah tahu apa itu teks persuasi? Oke, baik. Jika tidak ada, kita bahas sama-sama ya. Hari ini kita akan belajar mengenai teks persuasi. Teks persuasi adalah sebuah teks yang berisikan ajakan-ajakan, di mana ajakan-ajakan dalam teks persuasi ini bertujuan untuk membuat si pembaca itu yakin dan percaya bahwa apa yang dikemukakan atau apa yang dituliskan oleh si penulisnya itu benar, dan si pembaca itu mengikuti apa keinginan dari si penulisnya. Lalu apa sih, Bu, isi dari teks persuasi itu? Apakah sudah ada yang tahu apa itu dari isi dari teks persuasi? Tidak ya, oke. Isi teks persuasi itu ada 3. Yang pertama itu argumen. Argumen ini adalah bagian di mana seorang penulis itu menuliskan pendapatnya, dan di dalamnya itu ia menuliskan argumen, pendapat maupun hasil dari buah pikirannya. Yang kedua itu ada yang namanya fakta. Fakta ini dimana bagian di seorang penulis menuliskan fakta atau data yang ia dapat sehingga dapat memperkuat isi dari teks persuasi yang ia buat. Yang ketiga itu ada ajakan-ajakan. Ini merupakan bagian penting di mana seorang penulis menuliskan ajakan apa yang ingin ia ajarkan kepada si penulisnya, sehingga seorang pembaca itu yakin dan percaya dan mau mengikuti apa keinginan ataupun apa kehendak dari si penulisnya itu. Lalu apa sih, Bu, struktur dari teks persuasi? Strukturnya ada 4. Yang pertama ada pengenalan isu, yakni berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan ataupun pembicara. Jadi ini merupakan bagian yang melatar belakangi dari topik bahasan yang akan dibahas oleh si penulisnya. Yang kedua itu ada yang namanya disebut juga dengan rangkaian argumen. Rangkaian argumen ini berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Ini merupakan kelanjutan dari bagian awal tadi, yaitu bagian dari pengenalan isu. Yang ketiga ada ajakan-ajakan. Ajakan-ajakan ini merupakan inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu, sehingga si pembaca itu dapat yakin dan percaya akan hal-hal yang dikomunikasikan atau dituliskan oleh si pembacanya, oleh si penulisnya. Ini merupakan bagian inti anak-anak, di mana pada teks persuasi itu harus ada ajakan-ajakan. Yang keempat ada penegasan kembali. Penegasan kembali merupakan penegasan ulang terhadap pernyataan-pernyataan sebelumnya yang ditandai dengan ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, oleh karena itulah, dan sebagainya.
Berikutnya itu kita akan bahas mengenai langkah-langkah penyusunan teks persuasi. Yang pertama, menentukan topik. Langkah pertama dalam menyusun teks persuasi yaitu kita harus menentukan topik atau tema apa yang akan kita bahas mengenai tulisan atau karangan teks persuasi yang akan kita buat. Yang kedua, penyusunan perincian. Pada bagian penyusunan perincian ini kita akan membagi atau membuat teks persuasi kita ataupun menentukan bagian-bagian struktur teks persuasi kita dan memasukkannya ke dalam penyusunan ataupun kerangka dari teks persuasi yang akan kita buat. Yang ketiga adalah pengumpulan bahan atau data. Kita harus mengumpulkan bahan atau data apa yang kita perlukan dan harus kita cantumkan dalam teks persuasi kita sehingga seorang pembaca itu yakin dan percaya akan tulisan kita, akan teks persuasi yang telah kita buat. Yang terakhir adalah pengembangan teks. Bagian pengembangan teks ini di mana seorang penulis itu melakukan pengembangan teks dari hasil tulisan yang telah ia buat tadi. Dari struktur teks persuasi yang telah ia buat tadi, kemudian ia kembangkan menjadi sebuah paragraf yang utuh sehingga menjadilah sebuah teks persuasi berdasarkan struktur maupun langkah-langkah yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Yang berikutnya itu adalah langkah-langkah penyimpulan isi teks persuasi. Yang pertama, membaca keseluruhan isi teks. Langkah pertama dalam menyimpulkan isi teks persuasi yaitu kita harus membaca keseluruhan isi dari teks jika tidak persuasi ada, yang akan kita lanjutkan ya. simpulkan. Yang kedua, mencatat bagian-bagian Berikutnya penting. itu Langkah keduanya ada yang yaitu kita namanya harus mencatat bagian-bagian penting maupun pokok-pokok bahasan ataupun langkah-langkah penyimpulan ide isi teks pokok persuasi. dari hasil bacaan yang telah Sebelum kita melanjutkan baca. ke langkah-langkah Yang isi teks ketiga, persuasi, kita harus memahami hubungan logis antar bagian teks. Setelah kita membaca dan mencatat bagian-bagian penting, tentu saja kita harus memahami apa isi dari teks persuasi tersebut dan kita juga harus memahami apa saja hubungan antara paragraf 1 dan paragraf berikutnya sehingga dapat memudahkan kita dalam menyimpulkan atau menuliskan kembali isi dari teks persuasi tersebut. Dan langkah yang terakhir yaitu merumuskan simpulan akhir. Langkah yang terakhir yaitu kita akan membuat atau merumuskan simpulan akhirnya. Ini adalah salah satu contoh teks persuasi berdasarkan struktur yang telah Ibu buat. Kalian bisa baca ya. Di sana ada pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, penegasan kembali. Bisa dibaca ya atau bisa dipahami? Jika sudah paham dan tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya kalian akan membuat teks persuasi berdasarkan struktur yang telah kita bahas hari ini. Nanti minggu depan pada pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai tugas yang telah kalian buat hari ini ya. Ibu rasa kita cukupkan dulu pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.